Assalamualaikum. Hai guys, Selamat datang di podcast horor Cerpen Loves. Kenalin, aku Ashifa. Dan aku Kalisa. Di episode kali ini, kita akan menceritakan sebuah cerpen horor yang berjudul Tabir. Karyanya dibuat oleh kru Cerpen Loves sendiri and enjoy. Ngomong-ngomong kita kan bentar lagi liburan. Jadi nggak ke Gunung Lau? Oh iya, ayo jalan-jalan. Ya udah boleh. Gaskan! Hai, dengar-dengar kalian mau pergi bareng ya? Iya. Gue ikut ya. Tapi lo pernah nggak naik gunung? Pernah sih, tapi aku bisa kok. Yakin lo? Iya, yakin banget. Ya udah biarin aja Karin ikut. 3 hari setelahnya, mereka berangkat naik kereta berlima ke Gunung Lau. Oh iya, gue lupa deh nomor lo berdua siapa sih? Kenalin, gue Raka, gue Kristen. Ini temen gue Jessica, dia juga Kristen. Gak usah gitu juga kali, Rak. Oh, Salken ya, gue Karin. Ayo guys, bangun, udah sampai nih. Ayo cepet beresin barang-barangnya, kalau nggak bangun gue tinggal nih. Iya, gue bangun nih, berisik loh. Mereka mulai bangun dan merapikan barang-barang mereka. Lalu sesampainya mereka di gunung, mereka bertemu dengan pemandu. Selamat siang mas, mbak. Mas sama mbaknya mau naik gunung. Iya, siang Pak. Iya nih, kebetulan kita mau naik gunung. Saya ada wejangan sedikit buat mas sama mbaknya. Oh, kebetulan kita baru pertama kali naik Gunung Lau nih Pak. Saya cuma mau pesan buat mas sama mbaknya, jaga omongannya sama perilakunya dijaga. Ada lagi nggak Pak yang harus kita ketahui sebelum kita naik gunung? Mas sama mbaknya lihat-lihat kalau posnya gak ada nomornya, jalan terus, jangan berhenti. Oh oke, makasih ya Pak. Akhirnya, pada jam 3 sore, mereka mulai mendaki. Kok perasaan gue nggak enak ya? Paling perasaan gue doang karena udah lama nggak naik gunung. Dimas, aku capek. Kita istirahat dulu dong. Lebay lo, kan rencananya kita berhenti di pos 4. Ya udah boleh Rak, gak apa-apa. Udah mulai gelap juga, bahaya kalau kita lanjut ke atas. Ya udah, kita nyari pos 3 aja dulu. Itu yang di depan bukannya pos 3? Lah iya ya. Bukannya harusnya pos 3 masih jauh ya? Tadi kan kita belum lama lewat pos 2. Udahlah, gak apa-apa. Aku udah capek. Oke, kita berhenti di sini. Tapi kayaknya posnya nggak keurus deh. Dan kayaknya nggak ada nomornya. Kalian inget kan kata bapak yang tadi? Aku udah capek. Gak bisa jalan lagi. Iya emang sih, udah gelap juga. Malah makin bahaya kalau kita lanjutin. Mau turun juga udah gak bisa. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk bermalam di situ dan mulai membangun tenda. Mumpung belum gelap-gelap banget, aku mau mandi dulu ya. Karin pergi untuk mandi di kamar mandi pos. Di jalan kembali menuju tenda, jalan setapak yang sebelumnya ia lewati menjadi bercabang. Karin pun mengikuti nalurinya dan memilih untuk mengikuti salah satu jalan yang ada di depannya. Jalan yang dia lewati semakin lama semakin masuk ke dalam hutan. Duh, ayo melusi mbah. Kamu siapa? Kita mau kemana? Wis, meluai. Karin kok gak balik-balik sih? Iya dah, tuh orang mana sih? Udah makin gelap, jadi khawatir. Ya udah Riz, Jess, coba samperin Karin ke kamar mandi. Siapa tahu dia perlu bantuan. Ya udah deh, ayo Riz. Sesampainya mereka di kamar mandi pos, pintu kamar mandi terbuka dan tidak ada orang di sekitar pos. Loh, kok gak ada orang? Karin kemana? Tadi di jalan juga nggak lihat dia kan? Lagian juga kan nggak ada jalan lagi. Dia lewat mana? Gak tahu deh, mending kita balik dulu ke tenda. Sekalian kabarin yang lain.
Karin udah balik. Lah, bukannya lo tadi pergi nyari Karin? Karin gak ada di toilet. Hah? Serius? Lo nggak lihat dia di jalan? Serius, buat apa gue bohong? Dari tadi kita gak lihat dia. Iya bener kok, kita nggak ngeliat dia di jalan dan barang-barang dia di toilet udah nggak ada. Lah, terus gimana dong? Ayolah, harusnya dari tadi kalian jangan tinggalin kalian sendiri. Kok lo malah nyalain kita sih? Ya kalian kan sama-sama perempuan, saling menjaga lah. Udah, jangan pada berantem. Kita tuh lagi di hutan dan Karin hilang. Mendingan sekarang kita cari bantuan. Iya, kita bagi kelompok aja. Ada yang cari Karin di sini dan ada yang turun cari bantuan di pos 1. Gue sama Raka cari bantuan ya. Akhirnya Risa dan Raka pergi ke pos 1 untuk mencari bantuan. Sedangkan Dimas dan Jessica mulai menelusuri jalan setapak yang seharusnya dilewati Karin. Karin merasa gelisah karena orang-orang di sekitarnya menatapnya. Dan pasar di sekitarnya mulai berubah wujud. Begitupun orang-orang di sekitarnya. Karin mulai mencoba mencari jalan keluar, tetapi ia tak kunjung menemukannya. Kok mereka makin ngedeketin aku sih? Karin semakin panik dan mencoba untuk melarikan diri. Tetapi makhluk-makhluk di sekitarnya menghalanginya dan mulai membacakan mantra-mantra. Karin pun berteriak sekuat tenaganya dengan harapan teman-temannya akan mendengarnya. Mantra-mantra yang dibacakan oleh makhluk-makhluk di sekitarnya pun membuatnya kehilangan kesadaran. Suara teriakan Karin terdengar oleh Dimas dan Jessica yang tengah mencarinya. Bukannya itu suara Karin ya? Iya bener. Ayo buruan, bisa jadi Karin lagi dalam masalah. Mereka berlari menuju sumber suara yang mereka dengar. Kemudian, di sanalah mereka menemukan tubuh Karin yang sudah kehilangan kesadaran. Dimas pun menggendong Karin dan mereka berjalan kembali ke tenda mereka. Sesampainya Risa dan Raka di kaki gunung, mereka merasa janggal. Riz, lo ngerasa yang aneh gak sih? Aneh kenapa, Rak? Lo sadar gak sih, tadi kita turun cepet banget. Iya juga ya. Ya udahlah, gak usah dipikirin. Yang penting kita cari bantuan dulu. Ngomong-ngomong, gue pengen cerita deh. Apaan tuh? Tadi pas naik sebenarnya gue udah ngerasa diganggu. Gue gak yakin ini perasaan gue dong atau gimana, tapi yang jelas gue ngerasa keganggu. Mungkin itu perasaan lo doang kali. Itu pemandunya bukan sih? Iya. Pak. Kenapa, Jess? Itu tenda kita. Dim, gimana nih? Gue takut banget. Itu Raka, Risa. Mas? Mbak? Lah Rak, lo kenapa? Kue KB bakal pralaya. Hah? Maksud lo apaan? Dim, mereka kenapa? Udah yuk, ikut kita aja. Dimas dan Jessica merasa terancam dengan keberadaan Risa, Raka, dan para warga. Mereka mulai berjalan menjauhi kerumunan warga tersebut, tetapi mereka justru mengikuti Dimas dan Jessica. Dim, kok mereka ngikutin kita sih? Udahlah, gue nggak tahu, Jess. Yang penting kita buruan aja. Semakin cepat mereka berjalan, kerumunan yang mengikuti mereka pun semakin cepat. Melihat keadaan tersebut, Dimas dan Jessica mulai berlari. Para warga pun mulai mengejar mereka. Dimas dan Jessica berlari tergesa-gesa hingga mereka berhasil sampai ke kaki gunung. Lah Dim, kok mereka kayak gak bisa maju lagi sih? Lah iya, Jess. Mereka pun menghela nafas lega. Tak lama kemudian, azan subuh berkumandang dan rasa lelah mereka tak dapat tertahan lagi. Mereka pun kehilangan kesadaran di kaki gunung. 3 hari berlalu, warga pun akhirnya menemukan mereka dan segera melarikan mereka ke rumah sakit terdekat. Tamat. Iya. Pak. Jadi, itu dia cerita pendek buatan Chirpen Loves dan sekarang kita mau memperkenalkan cast yang tadi. Hai, aku Aska berperan sebagai Karin. Hai, aku Ashifa, aku berperan sebagai narator. Hai, aku Laika dan aku berperan sebagai Jessica. Hai, aku Kalisa, aku berperan sebagai narator, editor, dan pemain ekstra. Aku Rameiza berperan sebagai Raka. Hai, aku Aziza, aku berperan sebagai Risa.
Hai, aku Aluna, aku berperan sebagai Dimas. Terima kasih udah dengerin cerpen kita. Dadah!